Halo kaum kocoker dimanapun kalian berada, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Stok sabun di WC masih ada? Kembali lagi bersama saya Joni, si ganteng, si kalem, si dermawan, si Asia Tenggara. Terus aja meninggi bangsat. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Rental, di mana film ini menceritakan sebuah keluarga yang hendak berlibur di sebuah villa. Akan tetapi, kesenangan yang mereka harapkan berubah menjadi sebuah malapetaka bagi dirinya. Tanpa banyak ngomong, langsung saja siapkan kicimpring, simetris kandawarawa Anda. Selamat menonton dan cekijos. Film pun diawali dengan memperlihatkan sebuah villa yang mempunyai pemandangan yang sangat indah dan juga eksotik. Di sisi lain, rupanya ada dua orang yang sedang melihat-lihat villa tersebut, yaitu Mina dan juga Charlie. Tak lama, datanglah seorang pria yang bernama Josh. Rupanya, Josh adalah kekasih dari Mina dan Charlie adalah kakak dari Josh. Mereka pun berniat untuk berlibur ke villa tersebut. Di malam harinya, Charlie pun hendak tidur bersama istrinya yang bernama Michelle. Michelle pun bercerita bahwa dirinya sudah tak sabar ingin cepat pergi ke villa tersebut. Keesokan harinya, Charlie pun menjemput Josh dan juga Mina di rumahnya. Saat hendak berangkat, ternyata Josh membawa anjing peliharaannya. Di sini Charlie pun mencoba memberitahu Josh bahwa di villa itu tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan, tetapi Josh tetap kekeh untuk membawa peliharaannya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka pun tiba di villa tersebut. Mereka pun terkagum-kagum melihat keindahan villa tersebut, dan akhirnya mereka pun langsung masuk tanpa menunggu pemiliknya. Tak berselang lama, akhirnya penjaga villa itu pun datang. Ia bernama Taylor. Ia pun memperlihatkan seisi rumahnya dan fasilitas yang ada di rumah tersebut kepada mereka. Setelah Taylor selesai memperlihatkan semuanya, Michelle pun berkata bahwa dirinya lupa untuk membawa teleskop. Lalu Taylor pun berniat baik untuk meminjamkan mereka teleskop miliknya. Saat Josh sedang bermain dengan peliharaannya, ia pun tanpa sengaja menemukan sebuah pintu rahasia di sebuah gudang. Tetapi ia tidak menghiraukannya, lalu mereka pun bersiap-siap untuk menikmati keindahan pada sore itu di pantai. Setelah selesai menikmati jalan-jalannya, akhirnya mereka pun kembali ke villa tersebut. Mereka pun dikejutkan dengan sebuah teleskop yang sudah ada di villa itu. Saat sedang makan malam, mereka pun berencana untuk pergi ke air terjun keesokan harinya. Tetapi sebelum itu, ternyata Michelle membawa sebuah bubuk uyah yang akan mereka gunakan untuk bersenang-senang malam itu. Akan tetapi, Michelle yang membawa uyah itu malah tidak menggunakannya. Karena ia beralasan terlalu capek, akhirnya ia pun tidur. Sedangkan mereka bertiga mulai bersenang-senang. Karena Josh mabuk dan terlalu banyak menggunakan bubuk uyah, akhirnya ia pun tertidur lelap. Sedangkan Charlie dan juga Mina memutuskan untuk berendam di air panas. Dan akhirnya mereka pun terbawa suasana romantik yang dimana mereka pun hendak melakukan cangkul-mencangkul. Bangsat. Tetapi di saat mereka sedang asik pemanasan, datanglah anjing peliharaan Josh dan akhirnya mereka pun menyudahi babak pertama itu. Lalu babak kedua pun dimulai lagi, di mana mereka berpindah tempat ke sebuah kamar mandi milik Mina. Dan akhirnya mereka pun melakukan cangkul-mencangkul hingga memasuki waktu late game. Keesokan harinya Michelle dan Josh pun bersiap-siap untuk pergi ke air terjun. Sedangkan Charlie dan juga Mina beralasan untuk tidak ikut karena mereka merasa kurang enak badan. Dan akhirnya Michelle pun pergi berdua dengan Josh. Saat di perjalanan, Josh pun bercerita tentang mantan-mantan kakaknya kepada si Michelle, yang dimana hubungan yang dijalani kakaknya dulu selalu tidak benar. Saat mereka asik mengobrol, rupanya mereka diperhatikan dari jauh oleh seseorang misterius. Di villa, Mina pun meminta Charlie untuk menghentikan hubungan gelap mereka, karena Mina sebenarnya sangat mencintai Josh. Setelah itu Mina pun memutuskan untuk mandi. Saat sedang mandi, ia pun melihat sebuah kamera kecil yang dipasang pada shower tersebut. Dengan cepat Mina pun memberitahu Charlie, sehingga Charlie pun bergegas untuk mengeceknya. Lalu ia pun mengecek kamar mandi yang satunya lagi, yang dimana ia melakukan enak-enak dengan Mina waktu semalam. Ternyata semua kamar mandi di villa tersebut sudah dipasang kamera pengintai. Dengan kata lain, hubungan enak-enak mereka pun terekam kamera. Lantas Mina pun ingin melaporkan hal itu ke polisi, tetapi Charlie melarangnya karena jika melapor ke polisi, hubungan mereka pun akan terbongkar. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersikap biasa-biasa saja, seakan tidak terjadi apa-apa.
Tak lama, Michelle dan juga Josh pun pulang. Terlihat Michelle marah kepada Charlie karena ia baru tahu masa lalu dirinya dari Josh, adiknya sendiri. Lalu Michelle pun mengajak mereka untuk bersenang-senang lagi dengan bubuk kuyah sisa semalam. Akan tetapi mereka menolaknya dan akhirnya Michelle pun menggunakannya untuk sendiri. Di waktu yang sama, rupanya Josh baru menyadari bahwa anjing peliharaannya menghilang. Lantas mereka pun mencari anjing tersebut. Setelah sekian lama mencari, mereka pun tidak menemukan anjing itu. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke villa. Sesampainya di villa, Michelle pun memberitahu bahwa dirinya telah menelepon Taylor untuk memperbaiki hotap. Charlie yang merasa tidak setuju karena Michelle menghubungi Taylor. Akan tetapi di sisi lain Josh beranggapan bahwa Taylor yang sudah mengambil anjingnya tersebut. Tak lama akhirnya Taylor pun datang. Lalu Josh pun menanyakan anjingnya tersebut, sehingga Taylor pun merasa keheranan karena ia tidak merasa mengambil anjing milik Josh. Lalu Taylor pun langsung memperbaiki hotap di villa itu. Setelah selesai, ternyata Mina diam-diam menanyakan kamera yang terpasang pada kamar mandi. Akan tetapi Taylor pun berkata tidak tahu akan hal itu, sehingga terjadilah perdebatan mulut di antara mereka. Hingga akhirnya hal itu pun didengar oleh Josh. Josh yang langsung memukul Taylor hingga tersungkur ke bak mandi. Charlie yang mendengar keributan, ia pun langsung menghentikan aksi Josh yang memukuli Taylor. Kemudian Michelle pun menanyakan kepada Mina apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Mina pun menjelaskan semuanya bahwa terdapat kamera tersembunyi yang memantau mereka saat di kamar mandi. Mendengar hal itu, Michelle pun merasa kaget. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang masuk ke rumah itu dan langsung membunuh Taylor dengan sengaja. Saat Michelle ingin menelepon ambulan, Charlie pun langsung menghentikan karena Taylor sudah meninggal. Di sisi lain, rupanya Josh pun merasa menyesal atas kejadian tersebut. Mereka pun akhirnya berdiskusi untuk menemukan cara agar Josh tidak dipenjara karena pembunuhan yang ia lakukan. Terjadi perdebatan antara Charlie dan juga Michelle. Michelle yang ingin melaporkan hal itu ke polisi, sedangkan Charlie tidak ingin melihat adiknya di penjara. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka pun memilih untuk membuang mayat Taylor ke lautan. Akan tetapi saat melempar mayat tersebut, mayat itu pun tersangkut di pinggir tebing. Hingga akhirnya mereka pun mencoba melemparkan sebuah batu untuk mengenai mayat Taylor. Tetapi hal itu tidak berhasil dan Josh pun memutuskan untuk turun dan membuang mayat tersebut. Sementara itu, di villa Michelle mendengar suara air dari arah kamar mandi. Saat ia mengeceknya, suara itu berpindah ke kamar mandi yang satunya. Setelah sampai ke kamar mandi yang satunya, suara tersebut pindah ke lantai atas. Saat dirinya ke atas, Michelle pun terkejut melihat rekaman Charlie sedang enak-enak dengan si Mina. Bersamaan dengan itu, Josh berhasil membuang mayat Taylor dan segera kembali ke villa. Saat di perjalanan, Charlie pun melihat Michelle hendak pergi dari villa tersebut. Karena Michelle merasakan kekecewaan, ia pun memutuskan untuk pergi dari villa itu. Sementara itu, Charlie dan yang lainnya pun mencoba untuk mencari rekaman video yang hasil rekaman pembunuhan yang dilakukan Josh tadi. Mina dan juga Josh pergi ke tempat pintu rahasia yang ditemukannya tempo hari. Di sisi lain, Michelle yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba mengalami kecelakaan. Ternyata penyebab bannya kempes karena sebuah ranjau yang sengaja dipasang oleh seseorang. Karena bannya kempes, ia pun menghubungi Charlie untuk meminta bantuan. Tak lama, tiba-tiba ada seseorang yang menghancurkan kaca mobil itu dan Mina pun mati. Di sisi lain, Charlie pun yang mendapatkan pesan dari Michelle, lantas ia pun langsung bergegas menyusulnya. Saat sudah sampai di tujuan, Charlie pun sangat terkejut melihat Michelle sudah meninggal. Tak lama, tiba-tiba Charlie pun tewas dibacok beberapa kali di bagian kepala. Sementara itu, Josh yang penasaran dengan pintu itu memilih untuk merusaknya dan akhirnya ia pun berhasil dan masuk ke dalam. Saat di dalam, ia pun mencoba mencari rekaman itu tetapi mereka pun tidak menemukannya. Lantas Mina pun memutuskan untuk kembali ke villa tersebut untuk mencari rekaman itu.
Tak berselang lama, Josh menerima pesan suara dari HP milik Charlie, yang dimana isi pesan tersebut ialah tentang rahasia milik Charlie dan juga Mina. Josh yang bingung dengan hal tersebut tiba-tiba mendapatkan sebuah video yang dikirimkan dari HP si Charlie yang berisi tentang Charlie yang sedang enak-enak dengan si Mina. Tak lama, Josh yang mendengar pintu tertutup mengira itu adalah si Charlie. Dengan nafsu dendam Pelet, ia pun mencoba mencari kakaknya. Akan tetapi saat dirinya sampai di sebuah ruangan, ia pun diserang oleh seseorang misterius. Mina yang melihat hal tersebut lantas ia pun langsung bersembunyi. Mina pun mengecoh pembunuh tersebut dengan cara melemparkan sepatunya keluar. Setelah semua keadaan aman, Mina pun mencoba keluar secara perlahan dari villa itu. Tetapi setelah berhasil keluar dari villa itu, tiba-tiba pembunuh itu pun datang dan menyerang Mina. Mina pun memberikan perlawanan dan mencoba kabur dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, ternyata kabut yang sangat tebal. Hal itu pun membuat Mina kesulitan untuk melihat. Hingga akhirnya Mina pun terjatuh ke laut yang dimana di bawahnya berisi bebatuan. Setelah itu sang pembunuh pun membereskan semuanya dengan cara menaruh barang-barang bukti di mobilnya si Taylor. Seolah-olah Taylor yang telah melakukan pembunuhannya di tempat tersebut. Tidak hanya itu, ia pun mencopot semua CCTV yang ada di rumah tersebut. Film pun ditutup dengan memperlihatkan si pembunuh akan membuka topengnya. Tetapi di film ini tidak diperlihatkan wajah si pembunuh dan juga diperlihatkan ternyata anjing peliharaan si Josh diambil oleh si penjahat ini. Dan film pun selesai, ending yang meliurkan. Nah, film pun mungkin sampai di sini yang bisa saya rangkum karena tadi itu belum minum susu ultra jadi kurang pinter saya ngerangkumnya. Mohon maaf saja buat kalian semua colikiawan. Intinya ilmu dari film ini ialah jangan pernah melakukan hal senonoh di tempat umum. Hal itu bisa mengakibatkan hal fatal. Saya Joni berserta yang bertugas mengucapkan salam colikiawan.